Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus solihati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatus syukri alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, pasti kita tak mampu untuk menghitungnya. Mari kita luruskan niat karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah takkan terpisah. Kita hadir di majelis ilmu. Semoga Allah tambahkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita bahagia? Sudah atau belum? Sudah ya, alhamdulillah. Karena saya lihat wajah-wajah bahagia ini. Terlihatnya senyumnya merekah, malamnya indah, paginya cerah, senang dan susah tak ada gelisah, apalagi rizkinya terus bertambah. Masya Allah. Sebab hidupnya untuk ibadah. Baik, mohon maaf kalau hari ini vokal saya tidak seperti biasa. Biasanya kan nyaring lantang. Harap maklum ya. Katanya yang gak batuk cuman unta katanya. Nah, itu katanya sih. Alhamdulillah. Maklum ya. Habis safar. Taib. Setiap orang pasti menginginkan hidup bahagia. Pasti. Namun tak sedikit orang yang menempuh jalannya itu jalan yang salah. Yang penting dapat. Apa kata orang terserah. Sehingga ada ungkapan halal, haram, hantam katanya. Padahal kalau kita buka ayat-ayatnya, kita makin paham bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan menuai dampak atau pertanggungjawaban. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan ayat itu tadi dibaca oleh Pak Kiai Mahfud. Jadi ayat itu nyambung banget tuh. Sebagian lagi menyangka bahwa kebahagiaan adalah dengan memiliki materi yang berlimpah. Apa materi yang berlimpah? Orang mengatakan bahagia kalau punya rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah dan wah. Bonusnya apa tambahannya? Punya istri solehah. Kalau itu semua didapatkan dengan cara yang benar, ya benar bahagia dia. Mereka menyangka bahwa inilah yang dinamakan hidup bahagia. Belum tentu. Ada orang yang punya segalanya katanya, tapi tidur tak nyenyak, makan tak enak. Harus pas kalimatnya, tidur tak nyenyak, makan tak enak, susah bergerak, hati berontak. Apa lagi? Banyak digertak. Nah, sehingga apa? Tidak nyaman hidupnya.
Ayo kita masuk poin-poinnya, mudah-mudahan tema ini jam 9 selesai. 1 jam cukup ya, insya Allah. Kita buat cukup meskipun ini kajian panjang. Baik, bahagia menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, yaitu bebas dari segala yang menyusahkan. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Sedang menurut para ahli, definisi bahagia adalah kondisi emosi dengan karakter rasa senang, penuh syukur dan puas. Itu menurut para ahli disimpulkan demikian. Jadi kalau kondisi emosi dengan karakter rasa senang dimiliki, penuh syukur dan puas, maka dia sudah bahagia. Sedangkan menurut psikolog, ada beberapa tanda-tanda atau indikator kebahagiaan, yaitu merasa 5 perkara. Merasa yang pertama menjalani hidup yang diinginkan. Apapun kata orang, tapi dia merasa menjalani hidup yang diinginkan. Bukan soal profesi, tapi kenyamanan yang dia rasakan. Maka dia menjalani hidup yang diinginkan. Sebab manusia kan hanya berikhtiar. Manusia berusaha, tapi Allah juga yang menentukan. Yang kedua, merasa hidupnya sangat baik. Ukurannya tentu nafsi-nafsi. Kalau melihat kehidupan orang lain, apalagi ke atas, belum tentu dia merasa hidupnya sangat baik. Kalau lihat ke bawah, merasa hidupnya sudah sangat baik. Alhamdulillah. Maka ketika ditanya, bagaimana kabarmu saudaraku? Jawabannya, alhamdulillah ala kulli hal. Saya mau tes dulu nih, bukti orang yang mengatakan alhamdulillah. Bangun tidur, ku terus siapa bilang mandi tadi? Berdoa. Kalau mandi namanya nggak bersyukur itu. Bangun tidur, ku terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa. 100 kali istighfarnya. Hafal nggak? Coba Bu ulangi Bu. Bangun tidur, terus berdoa. Habis doa ke kamar mandi. Kamar mandi jangan lama. Terus? Sholat tahajud, terus berzikir, istighfar 100 kali. Kalimatnya harus pas. Bangun tidur ku terus berdoa. Di kamar mandi janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa. 100 kali istighfarnya. Jadi semua belakangnya. Sudah hafal ya Bu ya? Itu berarti merasa hidupnya sangat baik, bersyukur dalam segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang ketiga, merasa sudah mencapai target. Coba katakan sejujurnya, sudah tercapai belum targetnya? Insyaallah akan tercapai. Sudah tercapai Pak Kiai targetnya? Dulu waktu merantau ke Tangerang masih bujangan. Targetnya bertemu dengan pasangan. Alhamdulillah, setelah itu targetnya punya keturunan, punya anak. Setelah itu punya cucu. Apalagi targetnya? Pengen punya cicit, ya kan? Sesuatu yang lazim itu. Jadi nomor yang ketiga ini pun kembali pada nafsi-nafsi. Sudah merasa mencapai target. Yang keempat, merasa puas dengan hidup yang dimiliki. Ini insya Allah disepakati sudah alhamdulillah. Karena realitas hidup ini harus diterima. Qadarallah wa masya'a fa'ala. Maka orang yang merasa puas dengan hidup yang dimiliki, dia tidak suka berandai-andai. Kecuali kalau kata seandainya itu dengan niat yang baik. Misalnya, seandainya Allah berikan padaku keluasan rizki, aku akan berbagi. Misal seperti itu.
Seandainya Allah berikan padaku kemudahan, aku akan memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh seandainya berujung dengan ungkapan penyesalan. Misal, seandainya aku tahu siapa dirimu, pasti ku takkan mau waktu kau lamar dulu. Janjimu palsu di bawah pohon jambu, ternyata engkau selingkuh dengan kawanku. Nah, itu nggak boleh itu. Nah, jadi hati-hati dengan kata seandainya ya. Kadang-kadang kita jalan kena macet, seandainya tidak lewat sini pasti nggak macet gitu kan? Nggak boleh kita ucapkan kalimat seperti itu. Kemudian yang berikutnya, merasa yang kelima adalah merasa positif ketimbang negatif. Inilah orang yang husnudon, berbaik sangka, tidak negatif thinking. Bapak Ibu sekalian, saudaraku pencinta ilmu perindu surga, kira-kira merasa 5 perkara ini sudah kita miliki atau belum ya? Insya Allah. Berarti sudah bahagia. Alhamdulillah. Lantas, di mana letak kebahagiaan sebenarnya? Letak kebahagiaan ada di hati. Walaupun kata orang hidupnya begini begitu, tapi dia nyaman. Dia tidak suka berkeluh kesah. Maka di hati dia bahagia itu. Sering dikaitkan bahagia dengan kekayaan. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, laisal ghina an kathratil mal, walakinal ghina ghina nafsi. Yang namanya kaya atau ghina bukanlah dengan banyaknya harta atau banyaknya kemewahan dunia. Namun yang namanya ghina atau kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Jadi kalau sudah merasa cukup, bahagia sudah. Cukup untuk lanjutkanlah itu. Cukup ukurannya masing-masing Pak ya. Baik, kita luaskan bagaimana menurut para imam. Pertama adalah perkataan Imam Syafi'i. Ini mazhab kita kan. Apa yang beliau katakan? Idza ma kunta dza qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Jika engkau mempunyai hati yang qanaah, maka engkau dan pemilik dunia ini sama saja. Orang sering mengatakan pemilik dunia itu sultan, raja, orang yang berkekuasaan, yang hartanya banyak. Kalau engkau punya qanaah, berpuas dengan apa yang Allah telah anugerahkan, maka engkau dengan dia sama saja. Mohon maaf nih, kalau kita tanya kira-kira Pak Presiden itu sudah bahagia belum ya? Belum tentu ya. Nah, di level yang paling tinggi di negeri kita kan presiden. Kira-kira Pak Presiden udah bahagia belum? Belum tentu. Iya kan? Nah, masing-masing orang punya apa? Takaran hatinya. Mungkin beliau akan merasa lebih bahagia kalau sudah bisa mensejahterakan rakyatnya. Mungkin diantaranya itu. Nah, bagaimana perkataan Imam Syafi'i ini? Senada dengan yang diwasiatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa qanaah itu merupakan kekayaan yang tidak pernah sirna. Maka saudaraku sekalian, ayo kita miliki kekayaan hati, merasa qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kita memiliki jiwa yang qanaah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjut yang berikutnya. Sekarang menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, beliau mendoakan kita, semoga Allah menjadikan kalian orang-orang yang bersyukur tatkala diberi nikmat, bersabar ketika ditimpa musibah, dan segera memohon ampunan kepada Allah ketika terjerumus dalam dosa. Jadi kalau kita, Bapak Ibu sekalian, sudah mampu menerapkan ini, 3 kondisi ini, maka kita bahagia.
Itu menurut beliau. Sebab seorang hamba pasti senantiasa berputar pada 3 kondisi ini. Tidak mungkin Allah tidak beri nikmat. Maka ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaklah bersyukur. Memang nikmat Allah tidak bisa kita hitung. Pembuktiannya bagaimana kita bersyukur adalah menegakkan hak Allah. Allah saja yang kita ibadahi, bukan yang lainnya. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika menjawab pertanyaan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, engkau sudah dijamin surga, tidak ada dosa bagi dirimu, tapi sholat malammu itu hampir semalam suntuk hingga kakimu bengkak-bengkak. Beliau menjawab, afala akuna abdan syakura, apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bukti syukur kita adalah Allah kita ibadahi, Allah kita sembah. Yang kedua, nikmat yang harus kita syukuri apa? Dengan cara menegakkan hakul walidaini, berbakti pada orang tua kita. Karena kita bisa seperti ini asbab orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, itulah keramat yang sesungguhnya. Itu keramat yang sesungguhnya orang tua kita. Kalau sudah tidak ada, kita harus jadi anak yang soleh bagi orang tua kita. Yang ketiga, bukti syukurnya apa dengan nikmat Allah? Tidak lupa kita senantiasa menjaga diri kita. Namanya hakun nafsi. Diri ini nggak boleh kita zolimi. Tidak boleh kita berbuat zolim pada diri sendiri. Dan ayat ini perlu kita baca supaya kita tidak lalai. Boleh dibuka? Quran surat 2. Surat yang kedua. Ayat di nomor 195. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqum bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Surat 2 Al-Baqarah 195. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi jangan zolim sama diri kita, ya, jangan. Namanya nggak bersyukur, masih dikasih kehidupan kita, masya Allah. Itu diantara dalilnya. Yang keempat, bukti kita mensyukuri nikmat Allah bagaimana? Tentunya kita menegakkan hakul ahli. Hak keluarga kita penuhi semampu kita. Tadi ayatnya dahsyat itu Pak Kiai. Padahal kita nggak janjian ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nyambung. Coba dibaca artinya itu supaya kita jangan cuman omdo, penuhi hak keluarga tapi kita beri teladan pada mereka. Surat 61 ayat 2 dan 3. Ini baru dikatakan seorang yang bersyukur memiliki keluarga. Yo. Surat 61 As-Saff ayat 2 sampai 3. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, kalau kita cinta keluarga nggak boleh kita cuma ngomong doang, harus membuktikan dengan keteladanan. Yang kelima yang tidak kalah penting, seorang dikatakan bersyukur itu harus dia menegakkan hakul ijtima'. Lingkungan masyarakatnya harus peduli dia. Tidak cukup hanya memiliki kesolehan individual, nggak cukup. Di antara ayatnya Al-Baqarah nomor 83. Surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 83.
Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Masya Allah. Jadi baru bersyukur kalau kita menegakkan 5 hak itu. Semoga sudah kita lakukan dalam kehidupan. Pertama hakullah, kedua hakul walidaini, yang ketiga hakun nafsi, yang keempat hakul ahli, yang kelima hakul ijtimai. Nah 5 hal ini kita harus buktikan tuh. Bagaimana agar kita lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah doa, mari doa ini sama-sama kita baca. Buka Al-Qur'annya. Sama-sama kita buka ayatnya Al-Qur'annya agar kita jadi hamba yang bersyukur, dan ini doanya Nabi Sulaiman. Bagus doanya. Quran surat An-Naml. Surat yang ke-27. Ayatnya di nomor 19. Ayo kita buka sama-sama, kita baca, kita di majelis ilmu. Semoga asbab kita berdoa Allah kabulkan permohonan kita ini. Buka dulu ayatnya, Quran surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat 19. Sudah ketemu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika bi ibadika sholihin. Ayo kita ulangi sama-sama yuk. Buka Al-Qur'annya sama-sama. Rabbi auzi'ni ashkura an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu rahmatika fi ibadika sholihin. Sekali lagi yuk yang kompak. Wahid, isnin, salasa. Rabbi auzi'ni ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masuklah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh. pastikan doa ini sering kita amalkan Bapak Ibu ya. Pastikan sering kita amalkan. Bagus waktu kita tahajud kita baca, pada sholat fardu kita baca. Keren doa ini, Masya Allah. Sebab kalau bersyukur nikmat pasti ditambah. Taib. Yang kedua, bersabar ketika ditimpa musibah atau cobaan. Seorang yang bersabar ketika ditimpa musibah, dia tetap akan mendapatkan kebahagiaan. Betapa tidak orang yang sabar dengan penderitaannya dicintai Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ayatnya banyak ini. Kalau kita luaskan ngomongin sabar saja bisa 1 jam kita kupas. Tapi saya ingin menginspirasi bahwa sabar itu bukan sekedar ucapan, tapi adalah ekspresi, adalah aktualisasi kita menjaga sabar itu sendiri sepanjang hayat kita, yaitu sabar yang luas tanpa batas. Maka jangan katakan, sorry bro, kesabaranku sudah habis. Sabar itu ada batasnya. Kata siapa? Nah, ayo kita lihat, ini penting supaya kita bisa menjaga kesabaran, karena asbab sabar itu kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya Ustaz? Ayatnya Quran surat Az-Zumar. Surat yang ke-39 di ayat nomor 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Lengkapnya 39 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Semoga kita termasuk ahli sabar semuanya, amin. Jadi kalau sabar sampai jam berapa? Sampai 6:30 ya. Thayyib, Masya Allah. Jadi jagalah kesabaran. Ternyata sabar itu mudah diucapkan, ringan diamalkan, gitu. Jangan berat diamalkan. Apa sebabnya kalau kita sabar? Dapat reward. Rewardnya apa? Penghapus dosa. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghamin kata syaukati yushakuha illa kafrahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, kesedihan, sakit, gangguan gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Jadi sabar luar biasa. Kalau gitu ada pertanyaan ya, Bapak Ibu pilih mana? Badan sakit dosa diampuni atau badan sehat dosa bertambah? Pilih mana Bu? Badan sehat dosa diampuni karena tetap ibadah, alhamdulillah. Tapi suatu ketika jatuh sakit, kita tidak lagi ragu, yakin sakitnya adalah penghapus dosa. Itu maknanya. Maka jagalah kesabaranmu. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, memohon ampun pada Allah ketika terjerumus dalam dosa. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, hati tenang atau gelisah? Pasti gelisah. Dosa itu tidak bisa diingkari, membuat orang tidak nyaman, tidak tentram. Apa sih dosa? Ada tema khusus tentang dosa. Judulnya mengejar dosa berujung siksa. Bulan depan ya. Nanti ketika ada kesempatan lain kita sampaikan. Mengejar dosa berujung siksa. Itu temanya itu. Ya, pasti orang yang berdosa ada dapat siksanya. Apa siksanya? Waktu dan gelombang lainnya akan kita sampaikan. Baik. Jadi kalau kita mohon ampun pada Allah, hati merasa tenang. Karena kita sebagai makhluk tidak lepas dari kekhilapan dan kesalahan. Ada yang berani tunjuk tangan nggak, Ustadz? Aku tak punya dosa. Pasti kita banyak dosa. Kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoina tawabun. Bersyukur kita masuk ke dalam masjid, Allah bersihkan dosa kita. Amin. Kata siapa? Kata Allah. Mana ayatnya? Surat At-Taubah. Surat 9 ayatnya 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Maka dosa kita dibersihkan oleh Allah. Masuk ke dalam masjid dalam rangka bertaubat kepada Allah. Yang dibuka Quran surat 4-nya. Surat 4 ayat 110. Apa kata Allah? Orang yang minta ampun kepada Allah, dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Maka banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah agar hati kita menjadi tenang, menjadi tentram.
karena Allah luas dengan ampunannya. Satu lagi ayat minta ampun pada Allah yang harus kita jaga. Walaupun sudah sering disampaikan, jangan lupa ayat ini menarik sekali dan harus kita banyak mengamalkannya. Banyak-banyak minta ampun. Kalau kita minta ampun, bukan saja dosa diampuni, tapi kita akan mendapatkan keberkahan. Yuk dibuka ayatnya yuk. Asbab istighfar kita meraih ampunan dan anugerah yang besar, yaitu keberkahan. Surat Nuh, surat yang ke-71. Ayatnya ada di nomor 10, 11, 12. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhan. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Kelihatannya kemarin turun hujan ya Pak ya. Nah, itu karena kita banyak istighfar itu. Jadi penting banyak istighfar, barokahnya banyak insya Allah. Ayo kita istighfar yuk. Astaghfirullah. Sekali lagi, astaghfirullah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, ingin bahagianya dengan siapa sih? Jangan bahagia sendiri. Bahagia bersama. Kalau ingin bahagia bersama sampai di surga, hendaknya kita juga membuat orang lain bahagia. Iya. Andai kita bisa mengangkat kesulitan orang yang kesusahan, bahagia. Andai bisa mengenyangkan orang yang lapar, bahagia. Andai bisa melepaskan orang yang terlilit utang, bahagia. Apalagi terkait langsung hubungan dengan kita. Ini kira-kira 3 perkara ini prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah ini? Semoga Allah mudahkan ya. Karena semampu kita melepaskan kesulitan yang orang sedang susah itu semampu kita. Yang salah kalau kita tidak berbuat, bahkan mengatakan syukurin lu. Nah, itu yang bahaya itu. Berbuatlah paling tidak dengan doa. Kan gitu ya. Paling tidak dengan doa. Itu paling tidak. Kenyangkan orang yang lapar. Insya Allah kalau kita taklim di sini kenyang ya. Hari ini sarapannya apa Pak? Alhamdulillah. Baik. Apa keutamaannya ketika kita bisa melepaskan kesulitan saudara kita, menolong saudara kita? Ternyata keutamaannya itu lebih baik dari melakukan ibadah iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Kata siapa? Kata Rasulullah. Nanti hadisnya kita buka. Jadi jangan anggap enteng kesalahan sosial itu. Nggak cukup ibadah kita sendiri bagus, sholatnya bagus, zikirnya bagus, tilawahnya bagus, tapi tidak peduli pada orang lain. Tidak elok, tidak cukup saudaraku sekalian. Pencinta ilmu perindu surga. Sungguh ini adalah amalan yang mulia. Keutamaan orang yang memberi kebahagiaan pada orang lain dan mengangkat kesulitan dari orang lain disebutkan di dalam beberapa hadis. Saya nukilkan 3 hadis. Hadis yang pertama ini dia.
Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Coba perhatikan dalam kehidupan kita, dalam keadaan kita sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, ingin menjerit, bisa bangkit last minute. Kenapa? Kita pernah menolong orang sehingga datang pertolongan yang tidak pernah kita duga. Pernah ngalami enggak? Dari arah yang tidak kita duga, last minute pertolongan itu datang. Karena kita pernah berbuat sesuatu. Maka itu investasi amal di dunia sudah dibalas langsung oleh Allah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi." Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Yakin atau yakin? Pasti ya, Masya Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga ini yang saya maksud, yang dikatakan oleh Rasulullah. Dari Ibnu Umar juga, Nabi SAW bersabda, "Ahabun nasi ilallah ta'ala anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Para ulama mengatakan kalau seseorang tidak bisa memberi manfaat pada orang lain, bahkan menjadi benalu, itu bangkai yang berjalan. Jadi kalau kita tidak bisa memberi manfaat pada orang lain, tidak memberi kebaikan pada orang lain, tapi menjadi benalu, itu digambarkan bangkai berjalan. Na'udzubillah min dzalik. Paling tidak kita bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, paling tidak. Apalagi kalau bermanfaat bagi orang lain. Maka kita ingin diberi umur yang barokah, umur panjang, banyak amal kebaikan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kemudian dikatakan yang berikutnya, adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Hari ini kita kurang bahagia. Saudara kita di Palestina mengalami penderitaan yang luar biasa. Paling tidak kita mendoakannya. Kita keluarkan donasi. Sebab apa? Ada Masjid Aqsa di sana. Kita doa. Tadi kan ayatnya dibaca juga oleh Pak Kiai itu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan. Nyambung terus ini. Iya. Harus kita banyak mendoakan saudara kita. Allah mansur akhuna fi Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Baik. Kemudian mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan yang baik, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis riwayat Tabrani. Bayangin tuh, alangkah luar biasanya berbuat peduli, mengulurkan tangan pada saudaranya orang beriman itu. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan. Tolonglah saudaramu, tebar kebaikan dimanapun kita berada. Bapak Ibu sekalian, saudaraku pecinta ilmu penduduk surga, sampai di sini tentu muncul pertanyaan bagi kita ya. Jadi ada nggak kunci-kunci kebahagiaan? Ada nggak kunci kebahagiaan? Kita nukilkan dulu kunci kebahagiaan dari seorang Ali bin Abi Thalib. Ini kita maraton sedikit supaya waktunya pas. Ada kunci kebahagiaan menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu 7 kunci kebahagiaan. Pertama, masalah seberat apapun yang menimpamu janganlah bersedih. Maksudnya janganlah bersedih apa? Tidak larut dalam kesedihan. Sedih itu sih lazim, wajar, manusiawi. Yang dimaksud tidak larut dalam kesedihan adalah kita mengatakan kalimat-kalimat yang melampaui batas, berujung dengan ratapan, tidak bisa menerima ketentuan Allah.
Ketika Nabi Muhammad SAW ditimpa musibah, anaknya meninggal dunia Ibrahim, Nabi juga menangis. Sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya pada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis?" Nabi mengatakan, "Ini bukan tangisan biasa, tapi tangisan kasih sayang." Jadi kita boleh menangis, tapi tangisan kasih sayang, bukan tangisan ratapan, meraung-raung ya, menjambak-jambak rambutnya, menampar pipinya, merobek-robek bajunya, mengucapkan kalimat seandainya begini dan begitu dan seterusnya. Itu yang tidak boleh. Jadi tangisan yang murni karena kasih sayang boleh. Jangankan anak sendiri, orang soleh saja ketika meninggal dunia kita ingat kebaikannya, meneteskan air mata kita. Betul enggak? Karena kita pernah menyimak nasihatnya. Contohnya ketika Syekh Ali Jabir meninggal dunia, kita ikut meneteskan air mata. Ketika Presiden Habibie meninggal dunia, kita merasakan luar biasa menetes air mata. Dan banyak orang-orang soleh yang sudah mendahului kita meneteskan air mata. Jadi ungkapan nyambung dengan yang beliau katakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Waladat ka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Itu sudah kita rasakan waktu kita lahir, orang tua kita tertawa, kita menangis. Anak kita lahir, anak kita menangis, kita tertawa. Tetangga kita lahiran, si bayi menangis, kita merasakan kebahagiaan ikut tertawa. Sudah kita rasakan itu. Yang belum apa? Fa'mal li yaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka berbuatlah, do your best, do right now. Jadilah engkau orang baik, sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sedangkan engkau tertawa bahagia menggenggam gelar husnul khotimah. Udah atau belum? Udah atau belum? Belum, karena kita masih hidup. Tapi orang-orang saleh yang sudah mendahului kita, itu yang didapat. Semoga saat kita wafat nanti termasuk tergolong ahlul khair. Amin ya rabbal alamin, sebagai orang-orang yang baik. Jadi kembali pada bahasan kunci ini, seberat apapun masalah menimpa kita, kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Harus ridho dengan ketentuan Allah ya. Harus ridho dengan ketentuan Allah. Apa ketentuan Allah itu? Ketentuan Allah apa? Musibah pasti menimpa kita, pasti, cepat ataupun lambat. Tolong dibuka ayatnya. Quran surat Al-Hadid surat 57 ayatnya nomor 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Bukan. Surat 57 ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang menyampaikan itu mudah bagi Allah. Jadi kira-kira kita sudah bisa menerima ya, tidak larut dalam kesedihan. Sedih boleh, tapi tidak meratap. Sedihnya kita minta pertolongan pada Allah, semoga dikuatkan. Yang kedua, jangan pernah untuk membenci orang lain sekalipun ia jahat padamu. Sebelum saya luaskan, kira-kira prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Mudah apa ringan? Insya Allah mudah dan ringan ya. Kalau ingin bahagia begitu, maksudnya tidak menyimpan dendam dengan orang lain. Sekalipun dizolimi, disakiti, tidak dia balas dengan perilaku yang sama. Meskipun boleh membalasnya asal setimpal. Kita buka ayatnya agar kita paham bahwa memaafkan itu pahalanya luas, pahalanya luar biasa. Bahkan asbab itu boleh jadi kita masuk surga. Kenapa? Orang takwa itu bisa mencapai tingkatan takwa kalau dia sudah memaafkan orang. Surat nomor 42 Asyura di ayat
40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Gimana Bapak Ibu setelah dibaca ayat ini? Sudah bisa memaafkan orang? Sudah ya? Tidak lagi dendam? Boleh sih ngebalas, boleh, asal setimpal. Tapi bagaimana mengukur yang setimpal itu? Karena ketika kita membalas berujung dengan pelampiasan, alias ente jual. Nah itu dia. Mau lagi ayatnya biar lebih kita mudah memaafkan orang. Yuk kita buka lagi ayatnya agar lebih memaafkan orang. Bukan cuma memaafkan, bahkan mendoakannya. Masya Allah. Surat 3 Ali Imran 159. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lamfaddu min haulik. Yuk. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikeras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Mau lagi ayatnya Bu? Mau lagi nggak? Biar jadi pemaaf. Serius ini memaafkan tuh pahalanya luar biasa. Karena perintah Allah maafkanlah. Yuk kita tutup nih. Ini ayatnya banyak sebenarnya, tapi satu lagi lah boleh. Quran surat 7 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh serta jangan mempedulikan orang-orang yang bodoh. Iya, baik. Pak Kiai ada kalimat khusus nggak dengan kata memaafkan? Semoga kita dimudahkan memaafkan ya. Kalimatnya apa kira-kira ya? Biar mudah memaafkan. Kan ada syair kan? Syair mudah memaafkan. Mata memandang ke langit biru. Ulangi. Mata memandang ke langit biru. Ranting jatuh di atas batu. Sudah ku maafkan kesalahanmu. Jangan katakan tiada maaf bagiku. Pengen cepat maafkan daku. Bisa. Pak Tri ada kalimat nggak Pak Tri? Biar memaafkan orang. Ada ya? Sarapan nasi uduk lauknya bakwan. Sambil duduk kita zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti ku maafkan. Pak Haji Yengki ada kalimatnya enggak? Kalimat memaafkan ada enggak? Ada ya? Ada. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kata siapa Bu? Kata kita gitulah, jangan kata Ustaz saja ya. Jadi kalau kita tidak membenci orang lain, hati kita akan bahagia. Pahalanya besar pula lagi ya Allah Karim. Iya, maafinlah ya, maafin. Yang ketiga, nah ini kunci bahagia, perbanyak berdoa untuk saudara mukmin. Jadi doa kita akan kembali untuk kita sendiri sebenarnya. Mendoakan saudara kita, dampaknya kembali untuk kita sendiri. Maka kita lihat di Al-Quran ada pesan doa yang lazim kita baca. Sebaiknya kita baca. Tadi juga dibaca oleh Pak Kiai tadi itu. Doanya itu 5, 9, 10.
Al-Hasyr surat 59 ayat 10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, Quran surat Al-Hasyr 59 ayat 10, jangan lupa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doamu untuk saudaramu sesungguhnya untuk dirimu sendiri. Jadi banyak kita mohon pada Allah doa ya. Banyak lapas-lapas doa yang dikaitkan memohonkan untuk saudaranya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Itu banyak lapas-lapas yang dikaitkan dengan mendoakan saudaranya. Ya, kita ringkas nomor yang ketiga, yakinlah ketika kita mendoakan saudara kita, malaikat yang ada di atas kepala kita mengucapkan amin. Engkau mendapatkan hal yang sama. Yang keempat, hiduplah sederhana meskipun kamu punya segalanya. Maknanya kita supaya nggak sombong. Supaya kita tidak sombong, hiduplah sederhana agar kita bisa lebih berbagi pada orang lain walaupun kita punya. Tujuannya agar kita jadi pribadi yang zuhud, tidak tertipu oleh dunia. Kalau kita tidak zuhud, kita akan bangga dengan yang kita miliki, padahal yang kita miliki itu kan cuma pinjaman sementara. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dikatakan Nabi ketika menjawab pertanyaan seorang sahabat. Ya Rasulullah, dulani ala amalin idza ana amiltu ahabani Allah wa ahabani nas. Ya Rasulullah, tunjukkan padaku satu amalan. Kalau aku lakukan Allah mencintaiku, manusia juga cinta padaku. Apa yang dikatakan Nabi? Izhad fi dunya yuhibbukallah. Washad fima fi waidin nas yuhibbuka. Zuhudlah engkau terhadap perkara dunia, maka Allah pasti cinta kepadamu. Tidak tamak yang dimaksud. Walaupun punya, dia paham ini anugerah Allah, harus dia distribusikan. Kemudian zuhudlah apa yang di tangan manusia, maka manusia pasti akan cinta kepada dirimu. Maksudnya tidak silau dengan milik orang lain. Jadi tetap hidup sederhana. Sederhana itu bukan lantas ala kadarnya. Contohnya masuk ke masjid pakai pakaian yang bagus. Karena sederhana pakai pakaian yang ala kadarnya ke masjid. Tidak demikian. Sampai ayatnya pun diterangkan pada kita. Surat 7 ayat 31. Surat 7 Al-A'raf ayat 31. Tolong dibuka. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayatnya nomor 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, itu di ayatnya tuh. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Masuk ke masjid pakai pakaian yang bagus. Itu perintah Allah langsung itu. Tapi giliran makan minum jangan berlebih-lebihan. Supaya kita bisa berbagi. Mengulurkan tangan. Baik. Kemudian yang kelima, tetap tersenyum meskipun hati sedang menangis. Nah, gimana nih kira-kira ini? Bisa nggak, Bu? Tetap tersenyum meskipun hati sedang menangis. Maksudnya walaupun kita banyak masalah, orang lain nggak perlu tahu. Tidak berkeluh kesah sama orang, berkeluh kesahlah kepada Allah. Kalau ingin curhat,
salurannya mesti benar. Jangan sembarang orang kita curhat. Curhatnya di medsos. Aku sedang galau. Maksudku tidak begitu, tapi engkau telah melukaiku. Aduh. Masuk status, jadi banyak orang tahu. Tidak demikian. Jadi walaupun banyak masalah kita hadapi, kita ingat pesan Al-Quran. Apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak beri beban kecuali sebatas kemampuan hambanya. Maka tetaplah tersenyum pada saudaramu. Kalau ingin curhat, curhatlah yang tepat sasaran pada ahlinya. Jangan pada sembarang orang. Khawatir nanti menjadi konsumsi publik. Mestinya derita yang kita rasakan menjadi penghapus dosa, nggak ada nilainya. Kan tadi sudah dari awal saya katakan, kalau kita ditimpa musibah kesulitan, kita bersabar, bertawakal pada Allah, tetap ibadah, penghapus dosa buat kita. Jadi prakteknya gimana nih? Tetap tersenyum meskipun hati sedang menangis. Ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah mudah. Ya, sembunyikan kesulitanmu, ya kan? Bukankah senyum itu ibadah? Sedekah pula. Tabasumu kali akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Tapi senyum manis, bukan senyum sinis. Ya, senyum yang manis, bukan senyum sinis. Apalagi sadis, masya Allah. Mungkin karena senyumnya kepada pria berkumis. Ada yang punya kumis? Mestinya senyumnya pada pria klimis gitu ya. Baik, kita ringkas. Ini masih panjang loh ini. Sampai 6:30. Kemudian yang ketujuh, yang keenam ya. Tetap berbuat baik meski musibah datang. Ketika kita sedang timpa musibah, tetap berbuat. Karena karakter ahli taqwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Nah, kan begitu. Berbuat baik itu banyak cara. Menahan amarah itu juga berbuat baik. Lengkap itu ayatnya. Enggak apa-apalah selayang pandang tidak kita baca detail, tapi ini sebagai renungan. Tetap berbuat baik. Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayatnya 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya ya. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayatnya nomor 134. Yang ketujuh, menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa kunci kebahagiaan adalah tak henti memberi meskipun hidup sedang susah. Tidak lantas kita tidak memberi, tetap memberi. Walaupun cuma sepotong roti atau sebutir kurma. Itu yang dicontohkan Aisyah radhiyallahu anha. Tetap bisa berbuat sesuatu. Tetap memberi, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amalan kita, perbuatan kita. Makin besar tantangannya, makin besar pengorbanannya, makin besar pula pahalanya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dari jenis perbuatannya. Maka sekalipun kita dalam keadaan orang mengatakan susah, tetap bisa memberi. Salah satu cara agar kita menjadi orang yang tawadhu adalah wa'ti man haramaka, berilah orang yang tidak pernah memberimu. Itu salah satu di antaranya. Wa'ti man haramaka, berilah orang yang tidak pernah memberimu. Kan luar biasa itu. Kalau memberi orang yang sudah biasa memberi, jangan-jangan ada udang di balik. Punya maksud lain karena pamrih. Tapi kalau kepada orang yang tidak pernah memberi, insya Allah ikhlas lillahi ta'ala. Dan memang kita harus menjadi orang-orang yang ikhlas. Sampai di sini kita lanjut lagi nih. Ngomongin bahagia ini serinya banyak nih. Nah, ini kan tadi dari ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, kemudian dari imam-imam yang lain ya, termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib.
Bagaimana bahagia menurut Al-Quran? Nah, secara konsep, orang yang bahagia, arti dalam bahagia menurut Al-Quran, arti bahagia dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang dikatakan aflaha. Aflaha itu menang, ya, beruntung. Setidaknya di 3 ayat ini kita temukan kalimat qad aflaha, qad aflaha, qad aflaha. Pertama, Quran surat Al-Mu'minun ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Betapa tidak beruntung, betapa tidak bahagia, kita pasti masuk surga kalau kita menjaga iman kita. Ini yang paling bahagia, puncaknya adalah masuk surga. Jadi kalau nggak punya iman nggak akan masuk surga. Ini yang nomor 1. Apa gunanya bahagia di dunia, di akhirat menderita? Kita kan tidak mau. Sebagaimana doa kita apa tuh di Al-Quran? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Quran surat Al-Baqarah 201. Ya Allah, berilah aku kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jauhkan dari siksa api neraka. Umat Rasulullah pasti masuk surga. Pasti. Kecuali yang tidak mau masuk surga. Ada nggak yang tidak masuk surga? Ada yang menolak. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, kata Rasulullah, kecuali yang menolak. Qila wa man ya'ma Rasulullah, siapa yang nolak itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat padaku pasti masuk surga bersamaku. Tapi yang enggan tidak mengikutiku, dia berarti tidak mau masuk surga. Ini bahagia pertama, arti menurut di Al-Quran adalah orang yang betul-betul beruntung karena dia punya iman. Iman Islam. Yang kedua, surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Kalau hati kita sudah bersih, maka pikiran akan jernih juga. Berhusnudon, dengan segala ketentuan Allah pun dia bisa menerima. Boleh jadi sesuatu yang kau anggap buruk itu baik menurut Allah untuk diri kita, maka jangan gampang kecewa. Boleh jadi yang kita anggap sesuatu itu baik, buruk menurut Allah untuk diri kita, maka tidak diberikan kepada kita. Ini yang orang-orang membersihkan dirinya dengan keyakinan imannya itu. Salah satu ayatnya yang menginspirasi kita, ayat ini Masya Allah, dalam segala keadaan harus kita siap menerimanya. Surat Al-Baqarah, surat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. 216 Al-Baqarah. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang sholat dan judi. Ayat 216 Al-Baqarah. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kalau kita lihat kacamata awam, berperang itu kan tidak kita sukai. Tapi kalau nggak punya pilihan demi jihad fisabilillah, seperti saudara kita di Palestina itu, mulia mereka, syahidnya udah terang benderang itu. Begitu juga dalam kehidupan kita, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak kita sukai, tapi harus kita lakukan. Atau sebaliknya, kita anggap baik, tapi tidak menurut Allah untuk diri kita, maka tidak diberikan kepada kita. Manusia itu kan keinginannya nggak ada batasnya, betul atau benar? Satu lembah emas dimiliki, pingin lembah emas yang kedua. Kalau sudah ada lembah emas yang kedua, pengen yang ketiga. Baru berhenti ketika mulutnya sudah disumpal dengan pasir. Oleh karena itu kita mesti husnudon, hatinya bersih, pikirannya jernih.
Yang ketiga, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Jiwa itu suci dari apa? Dari hasad, dengki, dan kroni-kroninya lah. Apa itu? Hasad, dengki, tamak, rakus, serakah. Nah, bersih dari itu. Dialah orang yang bahagia. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan 3 kemenangan ini ya. Qad aflaha. Pertama, qad aflahal mu'minun. Yang kedua, qad aflaha man tazakka. Yang ketiga, qad aflaha man zakkaha. Sedikit lagi. Persis nanti 6:30 saya buat selesai. Kebahagiaan untuk orang yang beriman. Ya, apa bahagia orang beriman itu? Ketika dia beramal soleh, baru bahagia. Saudaraku, orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah yang sebenarnya merasakan manisnya kehidupan dan kebahagiaan. Karena hatinya selalu tenang. Berbeda dengan orang-orang yang lalai dari Allah, yang selalu merasa gelisah. Walaupun mungkin engkau melihat kehidupan mereka begitu sederhana. Jadi jangan ngukur kebahagiaan kita dengan materi duniawi ya. Jangan ngukur dengan itu. Walaupun tidak disalahkan kalau kita punya kelengkapan duniawi. Sebab ketika kita punya, kita bisa berbagi. Yadul ulia khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Kalau ukuran kekayaan yang jadi bahagia, pasti yang paling bahagia korun yang hartanya banyak itu. Sampai kuncinya pun gak bisa dipikul. Kalau yang paling bahagia orang yang punya kekuasaan pasti Fir'aun. Tapi ternyata apa? Dia orang yang paling menderita. Mana ayatnya? Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuh yanu hayatan thayyibah. 2 sisi. Pertama, barang siapa yang mengerjakan amal solih baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, hidup yang baik. Kemudian apa lagi tambahannya? Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Jadi bahagianya orang mukmin itu ketika dia beramal soleh, baik pria ataupun wanita. Kita tutup kajian kita hari ini dengan kunci bahagia menurut Al-Quran. Siap? Ya. Ini dia kunci bahagia menurut Al-Quran. Tadi dari pendapat para imam ya. Sekarang dari Al-Quran. Murni benar. Kalau ingin bahagia, lakukanlah 7 perkara ini. Pertama, hati yang selalu bersyukur. Kalau hati selalu bersyukur, dia nggak akan gelisah, tidak akan komplain. Silakan Pak Haji. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Coba kita ingin hitung nikmat Allah, nggak bisa. Makanya hati yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Alhamdulillah ala kulli hal. Rumusnya gimana tuh? Kalau ingin bersyukur, lihat ke bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan sibuk melihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu, karena itulah yang paling tepat untuk dirimu.
jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Makanya nggak bersyukur kata Bang Haji yang nggak bersyukur kata Bang Haji terlalu. Kita ringkas ya. Yang kedua, kalau ingin bahagia, kuncinya adalah menurut Al-Quran memiliki pasangan yang baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, gimana pasangan kita? Alhamdulillah pasangan kita baik, soleh dan solehah. Kan gak asing lagi doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami seperti kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang. Masya Allah. Apa itu ya? Alhamdulillah. Memang nikmat lontong sayur. Makan bersama di Masjid Al-Hidayah. Kalau engkau ingin makmur, seringlah memberi hadiah. Cepat ya Bu ya. Taib. Jadi yang kedua, memiliki pasangan yang baik. Alhamdulillah Ustadz, istriku salehah, suamiku soleh. Istri salehah yang gimana tuh? Istri salehah yang bagaimana? Salatnya dijaga, puasa di bulan Ramadan, menjaga kesucian kehormatan dirinya, 4 taat pada suaminya. Alhamdulillah. Kalau suami yang soleh yang bagaimana? Suami yang soleh itu cintanya tulus, pribadinya bagus, banyak yang pasti pribadinya bagus lah ya. Wajahnya seperti primus. Taib. Yang ketiga, keturunan yang soleh-solehah. Nah, itu kunci bahagia. Dalilnya Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya 38. Ini doanya Nabi Zakaria. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, ya Tuhanku, berikan aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ayo kita baca Bapak Ibu doanya ya, ikuti saya. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Mohon terus dengan doa itu. Sebab anak keturunan bukan anak saja, cucu, cicit juga bisa. Ya. Quran surat yang ketiga, Ali Imran ayatnya nomor 38. Mohon maaf nih, ada yang sedang hamil nggak? Ingin punya anak perempuan? Ada nggak? Atau tetangganya, kerabatnya sedang hamil, ingin punya anak perempuan yang solehah? Mau nggak dikasih doanya? Mau nggak? Ada Bu di antara kerabatnya yang sedang hamil, pengen punya anak perempuan yang solehah gitu? Coba dibuka. Ini doanya bagus ya. Nah, ini boleh diamalkan. Suratnya surat Ali Imran juga. Pak Haji tolong dibuka, Pak Haji. Quran surat Ali Imran. Ini Pak Haji saya ganggu terus nih. Ayatnya nomor 35. Ini doanya ya. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni mukharraran. Ayo. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar padamu, apa adanya di dalam kandungku telah menjadi hamba yang mengabdi kepadamu.
Sudah hafal doanya? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni mukharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Itu doanya yang dibaca oleh istri Imran. Maka darinya lahirlah seorang wanita luar biasa, namanya Maryam. Dari Maryam lahir siapa? Isa ibnu Maryam. Itu dia doanya. Yang keempat, menuntut ilmu syar'i. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya, orang yang berpengetahuan kalau kau tidak ngerti. Kunci-kuncinya apa menghadapi hidup ini? Bagaimana kita beribadah? Dibacanya yang 1736. 1736. Surat 1736. Hati-hati. Semoga asbab kita taklim, kita mengaji, mangkul ilmu, ya, dapat ilmu, amalan kita itu sesuai dengan tuntunan. Karena khawatir kalau amalan kita nggak ada dasarnya, ibadah pakai nafsu saja. Maka ayat ini menginspirasi kita untuk semangat terus hadir di majelis ilmu, terus kita menuntut ilmu tidak terkecuali sekalipun dia seorang yang berilmu, tetap menuntut ilmu kepada gurunya, kepada masyayikhnya, kepada kiainya. Surat 17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahagia, ada sebuah masjid namanya Al Hidayah, jamaahnya luar biasa. Pagi ini 300 orang. Alhamdulillah. Ini baru Sabtu, Ahad besok berapa? Masya Allah. Ini luar biasa Masjid Al Hidayah ini. Masya Allah. Semoga kita senantiasa memakmurkan masjid ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ringkas saja ya. Ini kalau dirinci panjang. Kemudian yang keenam, yang kelima ya, mendapatkan harta yang halal. Harus kita upayakan ikhtiar harta yang halal. Quran surat 2 Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Semoga ikhtiar kita menyempurnakan nafkah Allah kabulkan ya. Maka jangan lupa Bapak Ibu sekalian, khususnya setiap kita usai sholat subuh minta kepada Allah 3 permohonan. Saya sudah pernah menyampaikan sebaris doa miliaran pesona, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tuh, mohon pada Allah setiap kita selesai sholat subuh, jangan lupa nanti juga kita mohon doa itu. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib. Yang thayyib yang mana? Yang berkah. Banyak berkah nggak apa-apa daripada sedikit tapi musibah. Betul. Banyak halal alhamdulillah daripada sedikit haram pula. Na'udzubillah. Yang keenam, menghidupkan sunnah dan dakwah. Dari mana kita awalinya? Pastikan, kondisikan keluarga kita semuanya ahli tahajud. Iya, karena Allah akan angkat derajat. Surat 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat ke tempat yang terpuji. Iya. Ini Al-Qurannya udah jelas banget nih ya. Kalau kata Rasulullah apa? Tentang sholat tahajud. Suami istri saling membangunkan. Ya. Nah. Sekarang subuh kita jam 4 lewat 8 menit. Kalau bangun jam 4 masih bisa tahajud nggak Bu? Di kamar mandinya berapa lama?
Iya, paling lambat bangun 3:30 paling lambat itu udah itu. Iya, itu paling lambat jam 3 lebih bagus. Ya, nomor yang terakhir yang ketujuh sesuai dengan waktu kita sampai 6:30. Menciptakan lingkungan yang baik. Harus kita upayakan bi'atul hasanah. Surat 4 ayatnya 36. Ya. Dan segala Allah dan tidak pernah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan menggembira. Bapak Ibu sekalian, saudaraku pencinta ilmu perindu surga, kira-kira 7 kunci menurut Al-Quran ini dipraktekannya ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah mudah ya. Insya Allah mudah. Kita upayakan, kita ikhtiarkan sebaik-baiknya, karena kita ingin bahagianya dunia akhirat. Semoga kita dimudahkan Allah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Demikianlah kajian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum wa ma urida islam astata'tu.